Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Hari ini kita dapat berkumpul kembali di ibadah Raya Minggu hari ini. Semua karena kemurahannya, semua karena kebaikan Tuhan. Hari ini kita ada di sini. Haleluya. Mari bersama saudara, saya ajak untuk bersatu dalam doa. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Bapa, untuk kasih setia-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu Bapa yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh beribadah tempat ini Tuhan dalam keadaan tidak kurang suatu apapun Bapa. Dan sebentar Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah setiap kami Bapa, untuk dapat menaikkan setiap pujian penyembahan kami ini Yesus. Layakkanlah kami Bapa, layakkanlah Tuhan pujian ini Tuhan, untuk menjadi dupa yang harum bagi Engkau Bapa. Dan kami percaya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan membawa kemenangan bagi kami Tuhan. Hadirat-Mu membawa mujizat bagi kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan memberi kelegaan yang baru Bapa. Bertahtalah Tuhan di tempat ini Tuhan, di bumi seperti di surga. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami bersyukur. Mari tetap dalam hadirat Tuhan, resapi setiap hadirat Tuhan di tempat ini. Haleluya, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur.
di tempat ini Bapa. Dan saatnya Tuhan kami mau bersuka cita Tuhan, bakar Tuhan setiap roh dan jiwa kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Kami yang percaya Tuhan, kami katakan amin. Shalom. Masih kurang semangat? Shalom. Mari yang kita bersuka cita, sapa kanan kiri kita dan katakan Tuhan Yesus mengasihi-Mu, Tuhan Yesus baik bagi kita. Yesus mengasihi, Yesus baik. Haleluya. Hari ini kita percaya bahwa hidup kita bersinar oleh karena kemuliaannya, amin. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hidupku tidak akan sama. Kau kebenaran yang selalu
Hari ini kita akan masuki kembali hadirat Tuhan. Mari rendahkan setiap hati kita, persiapkan setiap hati kita untuk menerima firman daripada Tuhan hari ini. Dan biarlah Roh Kudus bekerja di tempat kami, Tuhan. Roh Kudus melawat setiap kami, Yesus. Lawat setiap kami, pribadi lepas pribadi, Bapa. Haleluya. Kami yakin dan percaya Tuhan, Roh Kudus yang manis dan lembut. Engkau Roh Kudus, Roh yang penolong buat kami, Bapa. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Haleluya. Mari bersama nyatakan. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu,
jelas, ya Roh Kudus bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, Kau terutama di hidupku, Kau terutama di hidupku. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, Kau yang terutama Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Kami buka hati kami Tuhan,
ini kami Tuhan, kami buka hati kami. Kami buka hati kami Tuhan. Kami tundukkan, kami taklukkan pikiran kami di bawah kaki-Mu ya Yesus. Kami rendahkan hati kami di bawah kaki-Mu ya Bapa. Untuk Engkau boleh bekerja ya Roh Kudus, bekerja di dalam hati kami, mengubahkan hidup kami Tuhan Yesus. Engkau terus beracara di tempat ini. Hadirat-Mu terus mencengkram setiap kami. Biar setiap kami boleh dilawat oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang dilewatkan. Tidak ada satupun yang terluput dari lawatan-Mu pagi hari ini. Bahkan yang saat ini tengah menyimak lewat live streaming Tuhan. Mereka dilawat oleh Tuhan. Jamahan-Mu Tuhan Yesus. Jamahan-Mu boleh menjamah setiap hati. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Engkau terus bekerja saat pagi hari ini. Sehingga ibadah pada pagi hari ini bukan menjadi ibadah yang biasa-biasa saja. Namun akan menjadi ibadah yang luar biasa. Di mana ada pengalaman pribadi bersama-Mu. Di mana ada perubahan hidup di dalam setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Dan Engkau terlebih rindu untuk memberkati setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Terus taruh hati yang terus bergairah untuk mencari Engkau. Terus taruh hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Dan di tempat ini lewat kebenaran firman-Mu kami boleh dipuaskan, kami boleh dipulihkan, kami boleh dilepaskan. Dan kami beroleh kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Kau taruh hati yang baru bagi setiap kami. Untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Hati yang lembut, bukan hati yang keras. Hati yang mau dibentuk seturut dengan kehendak-Mu, sesuai dengan ketetapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu semuanya. Sehat? Puji nama Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini? Puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kamera nanti ya supaya bisa ngikuti gerakan. Karena selama pandemi saya terbatas cuman kesana kesini, biasanya saya jalan. Puji nama Tuhan. Dan pagi hari ini saya mau mencobanya tapi ternyata mengganggu juga. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya sukacita yang daripada Tuhan mengalir atas setiap kita. Seberapa rindu Bapak Ibu Saudara menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Seberapa rindu, semuanya boleh angkat tangan, yang mau angkat tangan, yang rindu diberkati Tuhan pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Haleluya. Berkat bukan hanya masalah finansial nggih Bapak Ibu, tapi berkat kasih, sukacita, berkat yang daripada Tuhan itu lebih daripada yang kita pikirkan. Dan pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini yuk bersama-sama kita perbarui pola pikir kita. Terus taruh di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita mau datang beribadah. Aku mau dapat apa hari ini? Aku harus dapat sesuatu hari ini. Ini kayaknya kebesaran deh. Mama Anggra suaranya soalnya udah kenceng Jer.
Sehingga ketika kita datang beribadah, kita pulang tidak dengan tangan hampa. Tapi kita beroleh berkat-berkat Tuhan. Kita beroleh sesuatu yang luar biasa. Berkat rohani itu kita bawa pulang. Jadi jangan pernah sia-siakan kesempatan untuk ketika kita datang kepada Tuhan, cari terus, kejar hadirat Tuhan. Terus cari pengalaman pribadi bersama Tuhan. Bersungguh-sungguh, bergairah sungguh-sungguh. Karena akan sangat berbeda Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mau cari sungguh-sungguh, maka dapatnya juga bukan hal yang biasa-biasa saja. Kemarin saya tadi pagi dapat sesuatu yang luar biasa. Kalau kita mau mendapat sesuatu yang luar biasa, ya jangan bertingkah yang biasa-biasa saja. Setuju? Kalau kita mau dapat sesuatu yang luar biasa, maka tindakan kita, perbuatan kita itu jangan yang biasa-biasa saja. Gak mungkin kerjaku slow, boleh, santai. Saya akan mendapat sesuatu yang maksimal. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka hal yang luar biasa, mutiara yang berharga itu yang akan kita dapatkan. Amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Ini adalah hari yang ketiga dari rangkaian acara menuju Hari Pentakosta. Nanti malam monggo saya undang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam doa malam, merasakan hadirat Tuhan. Ayo bersama-sama kita memiliki hati menaruh gereja ini di dalam hati kita, terbeban untuk berdoa buat gereja, terbeban berdoa untuk pertumbuhan gereja ini. Nanti saya tunggu. Kemarin hari yang pertama hujan deras banget Bapak Ibu. Saya, Tuhan Engkau tahu. Saya cuma ngomong kayak gitu, oh puji Tuhan, sampai jam 6 kurang 10 saya hanya berdua, bertiga sama Joshua. Tapi puji Tuhan, Tuhan ada jemaat yang datang, ada Burut, ada Mas Yus, ada Opa, ada Oma Marni, ada anak-anak yang setia, ada Feby, luar biasa. Nanti monggo saya undang semuanya untuk hadir, menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Yuk kita bersepakat, bersatu hati, berdoa. Sudah bukan lagi menantikan janji Bapa, karena janji Bapa sudah terjadi di peristiwa Pentakosta, tapi kita mau pegang terus janji Bapa. Pagi hari ini yuk belajar bersama-sama dalam Kisah Para Rasul. Ini saya kasih tema menanti janji Bapa. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat. Kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama untuk hitungan ke sebentar. Sekalian ayat yang kelima ya nanti ya Mbak Dita. 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Silakan duduk, terima kasih. Amin. Peristiwa ini adalah peristiwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, terangkat ke surga. Pesan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga yang dicatat dalam Kisah Para Rasul. Pagi hari ini kita belajar bersama-sama.
Sama ketika saat ini dalam rangkaian acara menuju Pentakosta, kita menanti-nantikan Tuhan kita bukan sebuah momental yang harus diperingati setiap mau Pentakosta kita harus ada KKR 10 hari. Tapi kalau itu sebuah kebiasaan yang baik, kenapa tidak kita lakukan? Kita mau mencari hadiratnya 10 hari di gereja. 10 hari di gereja malamnya. Yang pertama, pesan ketika sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, yaitu Tuhan, itu maksudnya di sini adalah Yesus, Tuhan Yesus melarang meninggalkan Yerusalem. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, Bapak Ibu. Kenapa? Ada apa dengan Yerusalem? Padahal pada saat itu sebelumnya 40 hari sebelumnya adalah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Dan pasti kalau kita boleh memikirkan atau membayangkan pada saat itu ketika gurunya yaitu Tuhan Yesus disalib, dia disiksa, Tuhan Yesus gurunya yaitu guru-guru murid pada yaitu Tuhan Yesus, mereka melihat gurunya teraniaya. Apa yang dirasakan pada saat itu? Sebagai seorang pimpinannya wis ditangkap, wis diadili, bahkan sudah mati. Kemudian terjadi kegemparan yang luar biasa karena Tuhan Yesus menampakkan diri. Saya yakin pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus juga terombang-ambing. Kenapa harus di Yerusalem, di mana itu adalah TKP, tempat kejadian peristiwa? Bagaimana nanti kalau ditangkap? Menurut bayangan saya ini adalah kota yang tidak aman bagi murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Kenapa malah Tuhan menyuruh jangan meninggalkan Yerusalem? Kata Yerusalem, Bapak Ibu Saudara, kita belajar. Yerusalem di dalam Yeremia 3 ayat yang ke-17 dikatakan sebagai tahta Allah. Yerusalem dinamai sebagai tahta Allah, tempat Allah berada, bersinggah sana. Artinya ada hadirat Tuhan di Yerusalem, karena di situ juga ada bait Allah, di mana banyak bangsa-bangsa, banyak orang ketika mereka mau menyembah Tuhan, mereka harus datang ke Yerusalem. Dikatakan juga bahwa Yerusalem adalah kota setia. Yesaya 1 ayat 21-26. Dikatakan kota setia, artinya di sini apa? Ayo terus di Yerusalem, jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Tetaplah setia. Tetap di Yerusalem. Menantikan janji Bapa. Tunggu di Yerusalem, di hadirat Tuhan. Kalau saya alegorikan, tunggu di dalam hadirat Tuhan, tunggu dalam kesetiaan, tunggu sampai waktunya tiba. Janji Allah digenapi bagi murid-muridnya pada saat itu. Kota Yerusalem juga berbicara tentang kota yang kudus. Yerusalem berbicara tentang kota yang kudus. Artinya jangan tinggalkan Yerusalem, jangan tinggalkan hadirat Tuhan, jangan tinggalkan kesetiaan kita kepada Tuhan, jangan tinggal terus kekudusan itu melekat di dalam diri kita. Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem. Sebab
Tuhan mau merencanakan sesuatu di kota itu. Sebab ada sesuatu yang akan terjadi di Yerusalem. Tinggal di situ. Apapun keadaannya. Sekalipun saat itu kacau balau karena ditinggal pemimpin yaitu Tuhan Yesus. Sekalipun saat itu mungkin mereka mengalami kekhawatiran, mereka mengalami ketakutan, jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem. Demikian dengan kehidupan kita. Sekalipun saat ini kegoncangan boleh terjadi, sekalipun saat ini permasalahan terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang saat ini melihat lewat live streaming, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Jangan tinggalkan tempat di mana Tuhan bertata. Terus setia kepada Tuhan. Terus hidup di dalam kekudusan. Sebab Tuhan akan lakukan perkara yang besar, perkara yang luar biasa di dalam hidup kita. Kemudian apa yang kita lakukan? Murid-murid pada saat itu mereka tinggal di bait Allah, mereka setiap hari, hampir tiap hari mereka tinggal dalam bait Allah. Mereka memuliakan nama Tuhan, mereka bersatu hati, mereka berdoa, mereka bertekun di dalam doa, ada kesehatian. Itu yang dilakukan murid-murid pada saat itu, sembari menanti janji Bapa. Janji apa? Janji apa yang Tuhan, yang Bapa janjikan kepada para rasul pada saat itu, bahkan pada orang-orang percaya. Pada orang-orang percaya. Yang pertama, kita belajar menantikan janji Bapa yang pertama, untuk diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Lukas 24, enggak ada ya? Coba, Lukas 24 ayat yang ke-49. Lukas 24 ayat yang ke-9, saya lupa nyatet di situ. Oke, ada? Ya. Oh ya. Sebentar. Lukas ya itu ya. Lukas 24 ayat yang ke Lukas 24 ayat yang ke-49. Iya. Oh iya, benar ya. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, maksudnya Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Diperlengkapi dari kekuasaan, diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Itu loh, supaya kita diperlengkapi. Karena apa? Kenapa kita harus diperlengkapi? Karena ini kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi saksinya, untuk menjadi saksi Tuhan. Oleh sebab itu kita harus diperlengkapi. Para rasul pada saat itu harus diperlengkapi, Bapak Ibu, dengan kuasa yang maha tinggi. Karena menjadi saksi Tuhan itu bukan hal yang mudah. Pada saat itu bukan hal yang mudah, karena Yesus Kristus, kejadian peristiwa di kayu salib, selama hidupnya, selama perjalanan pelayanannya 3 tahun,
itu menggoncang dunia. Menjungkir balikan segala tradisi, adat istiadat itu dijungkir balik ke sama Tuhan Yesus. Sehingga ketika para rasul menjadi saksinya Tuhan itu bukan hal yang mudah untuk diterima. Penolakan terjadi dari tingkat rendah sampai tingkat yang tertinggi. Dari mereka yang gak ngerti Tuhan sampai dari yang nggak ngerti tentang kabar keselamatan sampai para imam mereka memusuhi Tuhan Yesus. Jadi bukan hal yang mudah pada saat itu untuk memberitakan firman Tuhan. Bahkan pada saat itu kalau kita melihat bagaimana perjalanan iman para rasul pada saat itu, mereka yang masih goyah. Sudah 3 tahun, hampir 3 tahun mereka berjalan bersama Tuhan, hari-hari ikut Tuhan. Ketika badai permasalahan datang, imannya masih tergoyahkan. Bahkan kebangkitan Tuhan Yesus bahwa dia akan bangkit dari antara orang mati yang diberitakan kepada murid-muridnya. Dan hal itu terjadi, murid-muridnya masih enggak percaya Bapak Ibu. Masih ada, nek belum aku nyunyok ke drijiku ini di tangannya Tuhan, di tangan guru, aku enggak akan percaya. Nek drijiku durung tak cucok ke neng lambungnya, aku enggak akan percaya. Tuh Thomas ngomong kayak gitu. Masih dalam terombang-ambing, masih dalam keraguan. Sehingga hal ini bukan hal yang mudah untuk mereka menjadi saksi Bapak Ibu. Wong mereka saja masih ragu, mereka saja masih bingung, mereka aja tidak memiliki keberanian. Jangan-jangan nanti aku disiksa, jangan-jangan aku menemui hal yang sama seperti guruku. Itu yang terjadi. Sehingga mereka harus diperlengkapi dengan kuasa yang maha tinggi dari tempat tinggi, yaitu kuasa Roh Kudus yang memberikan kemampuan, memberikan kekuatan, memberikan power, memberikan dunamos. Kuasa itu ada di dalam setiap para rasul dan saat ini di dalam setiap anak-anak Tuhan. Memberikan kuasa, memberikan kemampuan, bahkan di bahasa Jawa itu kesaktian bagi setiap orang-orang percaya. Dan yang kedua diperlengkap, yang pertama diperlengkapi, yang kedua adalah menantikan janji Bapa juga tercatat di dalam kitab Yoel ya, di mana tanda-tanda ajaib menyertai dalam pemberitaan Injil, dan itu terjadi. Begitu peristiwa Pentakosta terjadi, dunamos itu tercurah, murid-murid Tuhan Yesus ini mengalami baptisan Roh Kudus. Kita baca bersama-sama menerima baptisan Roh Kudus. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini janji Bapa berikutnya, yaitu akan memberikan rohnya akan berdiam di dalam diri kita. 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini roh yang baru diberikan kepada kita, hati yang baru diberikan kepada kita. Menjadikan kita apa? Menjadi manusia-manusia baru. Kita mengalami baptisan roh. Kalau tadi dikatakan untuk menantikan janji Bapa. Kalau Yohanes
membaptis dengan air, tapi Tuhan Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Artinya ketika ada baptisan, ada kelahiran baru, tapi ini bukan fisiknya, tetapi hati kita yang diperbaharui, batin kita yang diperbaharui, roh kita yang diperbaharui, menjadikan kita manusia baru. Dan Roh Kudus inilah yang memampukan kita untuk taat akan ketetapan-ketetapan Tuhan. Roh Kudus inilah yang memampukan kita untuk menjalankan ketetapan Allah. Roh Kudus yang akan melembutkan hati kita. Dan saya berdoa tadi di belakang sana, Tuhan taruh hati yang lembut, taruh hati yang baru di dalam setiap jemaat Tuhan di tempat ini, bahkan di dalam hatiku. Hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi bagi setiap jemaat Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat kanan kiri kita, banyak teman-teman kita yang tidak hadir. Ayo terbeban, doakan mereka. Sebut namanya di dalam doa kita. Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi manusia baru. Manusia yang menanggalkan segala perbuatan-perbuatan lamanya. Manusia yang menanggalkan pakaian lamanya yang penuh dosa. Menjadi manusia yang baru, manusia yang hidup di dalam Tuhan Yesus, manusia yang memiliki citra Allah di dalam dirinya. Menjadi seperti Kristus. Kembali lagi seperti yang kemarin nih. Menjadi sama seperti Kristus. Itu janji Bapa. Supaya kita diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang tinggi. Nah terus Mbak Anggra, kalau terbanyak terjadi mujizat-mujizat, banyak terjadi hal-hal yang luar biasa yang dikerjakan oleh para rasul pada saat itu apa? Itu adalah tanda-tanda yang menyertai mereka. Itu bonusnya, tanda-tanda itu menyertai mereka dalam pemberitaan Injil, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam hati para rasul pada saat itu. Mereka diubahkan, bagaimana Petrus, kita tahu, kita baca di dalam firman, di dalam kitab suci, di dalam Alkitab, bagaimana kehidupan Petrus pada saat itu yang belum, Roh Kudus itu belum bekerja, Roh Kudus belum dicurahkan. Hidup yang masih penuh dengan keraguan. Bahkan terakhir sebelum Tuhan Yesus meninggal, penyangkalan Petrus, bahkan dia pergi dari komunitasnya, pergi sesaat, kembali kepada pekerjaannya yang lama menjadi penjala manusia, menjadi penjala ikan. Padahal firman Tuhan ngomong, kamu akan menjadi penjala manusia. Mereka kembali, tetapi begitu Roh Kudus dicurahkan bagi orang-orang pada saat itu, sebagai janji Allah yang digenapi, apa yang terjadi? Tuhan mengubahkan Petrus menjadi manusia yang baru. Dia yang penuh keraguan-raguan, dia begitu mantap, dia yang menyangkal Tuhan Yesus, dia yang pertama kali berdiri sebagai seorang rasulnya Tuhan. Yang memenangkan banyak jiwa. Tuhan memperlengkapi hidup Petrus. Dia berani menyatakan kebenaran Tuhan. Dia menyatakan ini loh kepada banyak orang pada saat itu. Yesus yang sudah kau gantung di kayu salib, yang membawa pertobatan bagi semua orang. Dan hasilnya banyak jiwa diselamatkan, minta diri untuk dibaptis. Itu kuasa Roh Kudus yang mampu mengubahkan, yang sanggup mengubahkan saya, yang sanggup mengubahkan Bapak Ibu Saudara semuanya yang ada di sini.
Seringkali kita menganggap bahwa oh doa 10 hari, oh Pentakosta, cuman sebagai sebuah peringatan, cuman sebagai sebuah hal yang oh ya memang seperti itu harus terjadi, ya memang harus dilakukan. Tapi kita kurang memaknai Bapak Ibu. Kita cuman oh Pentakosta nanti kepenuhan kita berbahasa lidah, enggak cuman sampai sebegitu, sampai seperti itu. Bukan berhenti di situ saja, tetapi bagaimana Roh Kudus memimpin kita. Roh Kudus menjadi pemimpin di dalam hidup kita, memimpin apapun yang kita lakukan. Roh Kudus mengubahkan hidup kita. Sebab percaya kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan tanpa perubahan itu sama juga bohong Bapak Ibu. Saya rindu ketika setiap anak-anak Tuhan di tempat ini, ketika mendengarkan firman Tuhan itu harus menggores Bapak Ibu. Harus menggores hati. Kalau belum, cari terus apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Sampai itu nandes, sampai itu menggores, bahkan melukai dalam arti membawa perubahan. Bukan melukai terus, wah wes aku enggak neng gereja. Harus nandes, menggores, karena dengan goresan, menggores di hati kita itu yang akan mengubah karakter kita. Ketika pasangan suami istri sedang bertengkar, dan kata-kata dari seorang pasangan itu sempat terucap celap. Gores enggak? Gores. Di hati gores, diingat. Dan kemudian apa yang terjadi? Pasti berubah, pasti berbeda. Jadi jangan ngomong, kok kamu beda toh sekarang toh. Lah apa yang pernah kamu lakukan sama orang itu? Itu yang membuat dia pasti berubah. Demikian dengan firman Tuhan harus gores di hati kita, sehingga karakter kita itu semakin lama dikikis. Digores kan digesrek kayak di amplas itu, gesrek, semakin halus, semakin lembut, semakin halus, semakin bisa dibentuk sesuai dengan ketetapan Tuhan dalam hidup kita. Itu proses menjadi manusia baru, lewat Roh Kudus, lewat firman Tuhan yang harus tergores di dalam hati kita. Nandes. Jangan sampai firman yang kita terima cuman didengar, bar kuwi nggak sampai masuk sana, nggak sampai balik, balik lagi ke sana. Belum sampai masuk, swing, balik lagi. Sama juga bohong, sia-sia Bapak Ibu Saudara datang, diam mendengarkan firman Tuhan, tapi nggak ada perubahan di dalam hidup kita. Pertanyaan selanjutnya, untuk apa kita diperlengkapi? Tadi sudah saya bagikan, untuk menjadi saksinya Tuhan. Menjadi saksi Tuhan. Apa itu saksi? Ini bahasa sononya, itu bahasa Alkitabnya martur. Kalau ada martir, orang yang mati martir, itu orang yang menjadikan kematiannya itu menjadi saksi. Kematiannya itu ya kesaksiannya Bapak Ibu. Banyak martir-martir di mana mereka membela iman mereka kepada Tuhan, mereka mati. Namanya martir. Saksi, seseorang yang menyatakan apa yang telah dilihat, dengar dan ketahui. Murid-murid Tuhan Yesus menjadi saksi hidup bagaimana karya Tuhan di dalam kehidupan bagi manusia, karya Tuhan bagi manusia. Bagaimana pekerjaan Tuhan pada saat itu, bagaimana pelayanan Tuhan, bagaimana kepedulian Tuhan,
bagaimana kasih Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Dan murid-murid menjadi saksi pada saat itu. Mereka memberikan kesaksian tentang keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Lukas 24 ayat yang ke-47, bisa minta tolong Dek. Lukas 24 ayat yang ke-47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Para rasul pada saat itu menjadi saksi. Mereka benar melihat, mereka benar mendengar, mereka menyatakan, membuktikan bagaimana Tuhan Yesus, bagaimana kasih Allah yang begitu besar bagi manusia. Dan mereka harus menjadi saksi-saksi Tuhan. Aplikasinya sekarang apa bagi orang percaya? Roh Kudus telah dicurahkan. Roh Kudus sudah dicurahkan Bapak Ibu, jadi salah kalau nanti pada ibadah Pentakosta Roh Kudus tercurah. Roh Kudus sudah dicurahkan, Roh Kudus sudah ada di dalam hati orang percaya. Amin. Katakan, Roh Kudus tinggal di dalam hatiku. Roh Kudus tinggal di dalam hatiku. Sejak kapan? Sejak kapan? Sejak kita mengaku bahwa Yesus, kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita percaya dengan hati kita bahwa Allah telah membangkitkannya. Dia menjadi Juru Selamat bagi kita. Itu Roh Kudus sudah ada. Karena ketika kita ngomong, kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, itu bukan mulut kita Bapak Ibu, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang mengajarkan kita untuk bisa confess, untuk bisa mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu bukan kita, itu Roh Kudus. Sehingga kita bisa ngomong. Saya pernah membuktikannya Bapak Ibu. Saya pernah datang sama Om Musi besuk orang sakit di rumah sakit. Kemudian ketika saya menyaksikan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, karena dia udah lama dia enggak beribadah, dia sudah lama tidak bersekutu dengan Tuhan. Kemudian kita ngomong tentang Tuhan Yesus, ayo Bapak, yuk kita berdoa, disuruh mengikuti, dia enggak mau. Bahkan ketika saya ngomong, Om Musi ngomong tentang kebaikan Tuhan, dia gitu, enggak tahu dia ngomong bener, tapi kok bolak-balik. Ketika nama Yesus itu dikatakan, dia enggak suka. Dan ketika ngomong Tuhan Yesus coba ikuti saya, dia enggak mau, dia menolak, dia buang muka, dia enggak mau. Saya semakin sadar ternyata ketika kita ngomong Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengakui, itu Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita, Roh Kudus yang menyatakannya di dalam diri kita. Yang kedua, ketika tak ceritain enggak apa-apa ya, Mbah Kakung saya ini sakit, dan dia sebelum meninggal dia sering ngobrol-ngobrol. Dia memang open Bapak Ibu, maksudnya nenek saya, nek kamu mau
percaya sama bendaramu gitu, mau ngikuti bendaramu ya monggo gitu, maksudnya Tuhan, mau junjungannya Tuhan Yesus ya monggo, mak saya ikut Tuhan ya silahkan gitu. Dia open minded, maksudnya open dalam arti ya monggo, itu kepercayaanmu, apa yang kamu yakini ya silahkan kerjakan, dan dia meyakini apa yang menjadi kepercayaannya. Dan ketika sakit saya ngomong Pak yuk berdoa yuk nih, Pak bisa nyebut Tuhan Yesus, aku aku percaya, coba bilang Tuhan Yesus, aku percaya nduk, aku percaya. Cuma gitu aja, dia gak mau. Bahkan saya itu gak mau ngomong Tuhan Yesus. Roh Kudus telah dicurahkan dan tinggal di dalam hati orang percaya. Itulah yang membuat kita anak-anak Tuhan. Kita bisa ngomong dengan leluasa, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, saya bisa datang doa sama Tuhan. Tuhan Yesus, aku kesel banget ya Tuhan, aku capek banget Tuhan, aku lelah Tuhan. Tuhan terima kasih ya, saya bisa ngomong seperti itu. Kita bisa ngomong kepada Tuhan dengan leluasa karena Roh Kudus yang menjadi perantara kita dalam doa-doa kita. Amin. Libatkan Roh Kudus. Bahkan ketika dalam keadaan berat sekalipun, malah justru libatkan lebih lagi, libatkan lebih lagi. Jadi bukan hanya pas Pentakosta kita nyanyinya Roh Kudus, Roh Kudus, doa Roh Kudus, Roh Kudus, kayaknya jadi semacam ritual Pentakosta di mana pas Pentakosta Roh Kudus yang disembah. Enggak, melibatkan Tuhan setiap hari, melibatkan pribadi Allah yang ketiga itu di dalam hidup kita. Allah Roh Kudus terus menerus, karena dialah penolong yang dijanjikan Bapa. Dialah penolong Parakletos yang dijanjikan Bapa, yang menyertai kita sampai dengan kesudahan zaman, yang menyertai kita setiap saat, setiap waktu. Lah Tuhan Yesus di mana? Bentuk Tuhan Yesus dalam artian Yesus Kristus sebagai manusia itu ya dia berkuasa, tetapi secara pikiran kita tidak akan bisa leluasa untuk menemani kita. Makanya Tuhan katakan bahwa akan lebih baik kalau aku naik dan Roh Kudus turun. Rohku akan kutinggalkan kepadamu, kamu tidak akan kutinggalkan sebagai yatim piatu. Aku menyertai. Roh Kudus menyertai kita. Rohnya Kristus itu menyertai kita. Dan itu lebih leluasa. Makanya firman Tuhan kemarin yang disampaikan di peristiwa Pentakosta, kenaikan Tuhan Yesus, kita mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Tuhan Yesus kerjakan pada saat Tuhan Yesus ada di bumi ini. Itu benar terjadi Bapak Ibu Saudara. Coba sekarang pada zaman dulu, Tuhan Yesus kalau khotbah didengar beberapa ribu orang saja, tapi bertobat. Kita didengar berapa orang, berapa yang bertobat. Tapi coba ketika kita mendengar, melihat di internet khotbah dari zaman dulu sampai kita dengar sekarang. Dulu didengar satu orang cek 2 bulan udah bertambah Bapak Ibu, bahkan bisa sampai jutaan. Pekerjaan besar yang dikerjakan Roh Kudus, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang berarti Tuhan Yesus nggak bisa mengerjakan sesuatu yang lebih besar daripada Roh. Ya sama saja, Roh Kudus itunya rohnya Tuhan Yesus yang bekerja, karena Roh jadi lebih leluasa gitu Bapak Ibu, tidak terbatas dengan kemanusiaan. Kan Tuhan Yesus 100% manusia juga 100% Tuhan, terbatas dengan kemanusiaannya. Mudeng ya, jelas ya, karena saya kalau ngajari doktrin gitu kayaknya Bapak Ibu bingung gitu. Tapi nanti boleh kok ngobrol sama saya, maksudnya seperti apa, ngobrol sama Om Musi, ngobrol sama Opa Ishak, maksudnya seperti apa.
Ngerti ya? Bukannya Tuhan Yesus terus jadi terbatas kuasanya, kemanusiaannya. Kemanusiaan Yesus yang membatasi kuasanya. Roh Kudus sudah dicurahkan dan saat ini tinggal di dalam setiap hati orang percaya. Dan secara otomatis menjadi saksi Tuhan itu sudah melekat bagi kita. Sudah ada. Kita harus menjadi saksinya Tuhan. Lah tapi kan aku gak mendengar, aku tidak melihat, aku tidak menyaksikan. Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Kita melihat dengan iman kita. Kita merasakan bagaimana kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Kita merasakan bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Bukankah itu yang terjadi? Kita bisa ngomong, kita memang belum melihat Tuhan, tapi kita bisa menceritakan lewat mulut kita, kesaksian kita menjadi saksi hidup juga. Bagaimana Yesus, pengen lihat Yesus hidup, seperti apa Yesus hidup, lihat aku. Hidup Tuhan Yesus itu seperti aku gini loh, penuh kasih, peduli. Tuhan Yesus peduli, kasihnya begitu besar buat itu diceritakan, kita jadi saksinya Tuhan. Perkataan kita, perbuatan kita itu benar-benar menjadi saksi yang hidup, yang bisa dilihat, yang bisa dilihat secara fisik oleh orang-orang. Sehingga ketika kita tidak harus berkata tentang kebaikan Tuhan, orang bisa lihat, oh dia orang yang dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Orang percaya adalah saksi Kristus. Dan kenapa? Kenapa kita harus menjadi saksinya Tuhan? Karena oleh darah anak domba dan kesaksian kita, iblis dikalahkan Bapak Ibu. Iblis itu kalah itu oleh darah anak domba dan kesaksian kita. Kesaksian bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan. Pengakuan kita, pernyataan iman kita, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu yang mengalahkan iblis. Yang terakhir, sekarang waktunya gereja bangkit dan bergerak dalam kegerakan Tuhan. Karena saat ini gereja banyak dinabubukkan oleh banyaknya acara-acara, banyaknya kegiatan-kegiatan. Mereka lupa apa yang menjadi pesan Tuhan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Jadikanlah semua bangsa muridku. Pesan Tuhan Yesus, jadilah saksiku. Itu pesannya Tuhan. Gereja terlalu nyaman Bapak Ibu dengan membangun tahta mereka sendiri. Lupa membangun, lupa mendatangkan kerajaan surga ke muka bumi ini. Mereka lupa. Dan jangan sampai itu terjadi bagi anak-anak Tuhan di tempat ini. Ayo, waktunya gereja bangkit. Gereja secara fisik yes, secara rohani yaitu kita. Bagaimana kita menjadi saksinya Tuhan, bagaimana sikap kita, hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita ini menjadi saksinya Tuhan. Menjadi surat Kristus yang terbuka yang bisa dilihat semua orang. Menjadi saksi Kristus yang berkenan. Karena saksi ada 2 Bapak Ibu, saksi palsu, 3 bahkan di dalam pengadilan itu, saksi yang memberatkan, saksi palsu itu, kemudian saksi yang meringankan, saksi mahkota. Saksi mahkota itu terdakwa yang dijadikan saksi juga, itu namanya saksi mahkota. Menjadi saksi yang berkenan di hadapan Tuhan. Saksi yang berkenan yang seperti itu, bagaimana memperlihatkan hidup kita sama seperti Kristus itu hidup di dalam
menjadi hidup kita sama seperti Kristus hidup. Itu yang Tuhan inginkan, untuk kita boleh menjadi saksi Tuhan. Amin. Ayo, semakin hari kita boleh semakin giat mencari wajah Tuhan. Sebagai penutup, jangan tinggalkan Yerusalem, jangan tinggalkan tahta Allah, jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Review kembali ya, izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Roh Kudus sudah dicurahkan, alami pembaharuan hidup, menjadi manusia baru, alami baptisan Roh Kudus, terus diperlengkapi dengan kuasa yang maha tinggi. Kita perlu itu, kita perlu untuk semakin memberikan keberanian buat kita bersaksi. Roh Kudus itu memberikan keberanian buat kita untuk menyatakan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu Roh Kudus memberikan keberanian. Kita ngomong, kita bersaksi, itu perlu Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu jangan langsung mau bersaksi, mau memberitakan Injil langsung tabrak jebret-jebret, berdoa dulu. Minta hikmat daripada Roh Kudus. Saya itu suka deg-degan kalau mau ngomong sama seseorang yang belum percaya kepada Tuhan, mau menyampaikan sesuatu, tapi hati itu aku kudu ngomong gitu, kayak nggak bisa ditolak lagi. Terus saya diem sesaat, saya sambil berdoa, Roh Kudus, aku mohon hikmat-Mu, tolong aku untuk menyampaikan ini. Engkau membuka hati, sehingga ketika kita bersaksi, itu Roh Kudus membukakan hati. Kembali lagi memberikan roh yang baru, hati yang lembut bagi orang-orang yang kita jumpai. Amin. Sehingga kita boleh menjadi saksi, menjadi kesaksian hidup di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amin. Siap menjadi saksinya Tuhan. Waktunya gereja bangkit. Ayo bersaksi bisa di mana saja. Ketika kita berjualan, ketika kita lagi ngobrol sama tetangga yang berkeluh kesah, ketika kita lagi main sama orang teman-teman kita, ketika di sekolah, dalam pekerjaan, di mana saja kita bisa menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan itu bahkan bisa merupakan kesaksian dalam hidup kita. Dalam ketika kita bagi status di Facebook, bagi status di WA, bagi status di Instagram, cerminan apa yang kamu unggah, apa yang kamu upload itu adalah cerminanmu. Tapi kadang itu bohong loh, itu cuman viral. Oh ya, oke, terserah. Tapi yuk, sebagai manusia baru yang dimana Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di dalam kita, pasti ada perubahan. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita responi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar semuanya boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Biar setiap kami terus Kau taruh hati yang baru, roh yang baru itu ada di dalam setiap kami. Rindu. Kita buka hati kita, Tuhan Yesus, Kau bekerja lebih lagi lewat Roh Kudus-Mu, membakar setiap hati kami saat ini. Roh-Mu yang hidup itu bekerja di dalam kami. Firman-Mu bekerja menjadi daging dalam hidup kami. Menjadi daging artinya kami mau melakukan di dalam hidup kami. Kami mau melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau jadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku.
mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Ya Tuhan, kuasa-Mu mengubah hidupku. Biar jemaat saja yang memuji Tuhan. Setiap kami Tuhan, untuk kami terus bersekutu dengan-Mu Tuhan. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi. Ya Tuhan, bawa kami lebih lagi hingga dalam hadirat-Mu Tuhan, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu. Biar ini menjadi pernyataan iman kami Tuhan.
Kami terus rindu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami mau tetap tinggal di Yerusalem, tinggal dalam hadirat-Mu, tinggal dalam kesetiaan dan kekudusan, untuk terus tetap memegang janji Allah dalam hidup kami, untuk terus tetap mengerjakan apa yang menjadi bagian-Mu. Sebab firman-Mu katakan, Bapa yang telah mengutus aku, demikian Engkau mengutus kami untuk menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Lewat kesaksian hidup kami Tuhan, menyaksikan kasih Tuhan yang begitu besar bagi manusia, menyatakan kasih Tuhan tentang pertobatan, tentang pengampunan, tentang keselamatan kekal bagi setiap orang, bagi setiap makhluk, bagi setiap siapapun yang kami jumpai. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami responi kebenaran firman-Mu. Kau terus membawa kami lebih lagi Tuhan, lebih dalam lagi untuk mengenal Engkau, untuk boleh mengerti isi hati-Mu Tuhan. Jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, Kau yang terus memampukan kami Tuhan Yesus untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, Kau menyertai kami sampai dengan kesudahan zaman. Kami responi kebenaran firman-Mu, teraikan firman-Mu dalam hati kami, menggores dalam hati kami, membawa perubahan hidup kami. Kami percaya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, terima kasih Tante Anggra untuk taburan firman-Nya luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur, bagaikan Raja Wali. hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepas sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali. Melintasi badai hidup, di bawah kepas sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali. Melintasi badai hidup, di bawah kepas sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Mari arahkan tangan kita untuk persembahan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hari ini Tuhan kami boleh beribadah dan kami boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau Bapa. Persembahan kami ini Tuhan dengan penuh ucapan syukur Bapa, dan kiranya Tuhan persembahan ini Tuhan jadi
berkat Tuhan buat tempat ini Tuhan, untuk semakin memperlebar kerajaan surgamu di tempat ini Bapa. Dan biarlah juga persembahanmu ini Tuhan memenangkan jiwa-jiwa ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang mengelola keuangan ini Bapa, kiranya Engkau pelihara hidupnya, Engkau yang memberkati, dan Engkau yang terus berhikmat Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita menyaksikan warta gereja kita. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, puji nama Tuhan. Kita memasuki bulan yang baru di bulan Mei tahun 2022. Gereja kita mengambil tema tentang kepenuhan Kristus. Dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-13 firman Tuhan katakan bahwa sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema bulan ini bicara tentang kepenuhan Kristus. Bicara kepenuhan Kristus artinya bahwa kehidupan kita merupakan atau punya teladan seperti Kristus. Ya, seperti bulan yang lalu kita berbicara tentang menjadi serupa dengan Kristus. Nah, tetapi bulan ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang bagaimana kepenuhan Kristus itu lebih dewasa dalam kerohanian kita untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu saudara, mari saya mengundang saudara untuk hadir di gereja kita untuk kita bersama-sama belajar menggali lebih mengenal lagi tentang Kristus, yaitu tentang kepenuhan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk ibadah raya dan anak setiap minggu pukul 9 pagi. Doa intim pribadi yang dilaksanakan hari Minggu pukul 8.15. Ibadah tengah minggu yang diadakan setiap Kamis pukul 6 sore. Dan ada juga Beatstone pagi setiap Selasa Sabtu setengah 5 pagi. Kemudian ada Christ On, ibadah pemuda-pemudi setiap Sabtu setengah 6 sore. Baik. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Gak ada suaranya, shalom. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tambahkan bahwa nanti malam kita akan bersama-sama kembali berdoa di tempat ini. Kita bersama-sama mengejar hadirat Tuhan dan Roh Kudus sudah tercurah. Nah saudara, saya hanya mau konfirmasi kepada yang ada di streaming bahwa Yesus engkau katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Kekristenan kami adalah iman Kristen kami, yaitu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih untuk Jeng Rara yang sudah komentar di gereja kami. Tetapi keimanan Kristen kami bahwa Yesus adalah manusia 100%, Yesus Tuhan 100%, yang rela mati untuk menebus dosa kami. Demikian konfirmasi kami. Baik, Bapak Ibu, ada komentar di Facebook sehingga saya harus konfirmasi. Saya pikir hanya itu saja. Jangan lupa Bapak Ibu, besok tanggal 5 Juni kita akan mengadakan ibadah Pentakosta yang akan dilaksanakan di sini. Ada klik bisa Mbak Dita? Yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Waruwu. Kita persiapkan hati kita untuk kita bersama-sama dan menikmati berkat Tuhan, disertai dengan perjamuan kudus dan pengurapan minyak. Jadi Bapak Ibu, mari hadir bersama dengan kita untuk kita bersama-sama menghadiri ibadah pada Pentakosta. Jangan lupa nanti sore jam 6 sore kita bersama-sama ambil bagian dalam doa malam. Saya juga bersyukur ada beberapa saudara kita yang mengambil bagian ikut serta dalam
doa puasa di gereja ini. Jadi Bapak Ibu, jika masih ada kesempatan nanti malam sampai dengan hari Sabtu kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Juga jika saudara tergerak hari ini, mulai hari ini untuk berpuasa, silahkan kepada Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menutup ibadah pada pagi hari ini. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. bersyukur untuk ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami bersyukur hadirat Tuhan mengalir di tempat ini. Kami menikmati kuasa-Mu Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu, dan kami terus rindu untuk Kau recas kami. Kami memiliki hati yang mengasihi, memiliki cinta mula-mula itu kembali dalam hidup kami, sehingga kami memiliki antusias bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini, dan kiranya Engkau memberkati dalam setiap apa yang kami rindukan. Yang saat ini sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang mengalami beban pergumulan Tuhan tolong buka jalan. Bahkan Engkau membuat jalan bagi kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa untuk yang ada di streaming yang saat ini sedang menyaksikan bersama kami, beribadah dengan kami. Engkau memberkati dengan segala apapun yang saat ini mereka gumulkan. Kami juga berdoa kiranya melalui Facebook, melalui YouTube yang kami siarkan ini, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa untuk para komentar yang ada di Facebook, mereka pun diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan pertemukan kami dalam ibadah-ibadah yang selanjutnya, terkhusus dalam doa malam 10 hari. Kami percaya Tuhan menggerakkan hati setiap jemaat untuk bersama-sama kami berdoa, memuji dan memuliakan nama Tuhan, berdoa untuk pertumbuhan gereja di tempat ini. Terima kasih, terima kasih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan
wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa damai sejahtera di dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati kuliahmu, diberkati sekolahmu, diberkati masa depanmu. Apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.